tentunya. Dan kembali lagi di Bengkel Hati, tentunya bersama Ustadz Danu dan Dai Zaki dengan tema menyemai benih. Nah Ustadz, sedikit saja kita menyinggung apa yang sudah kita kaji sebelum tadi kita mempersilahkan yang mau lewat Ustadz, yaitu tentang kebaikan dan yang diberikan di dunia yang bagaimana kan tadi iya, kan kita antum cerita begitu ya. DP. Iya. Berarti memang nggak sepenuhnya diterima di akhirat Ustadz ya. Ada sebagian yang dipetik juga di dunia kalau gitu. Kalau yang di akhirat itu adalah keikhlasan kita dalam menjalankan. Keikhlasan karena Allah Ta'ala itu akhirat langsung. Tapi kalau namanya kita tidak ada keikhlasan, kita menjalankan kebaikan itu tidak mencari ridha Allah. Iya. Tapi hanya kebaikan secara duniawi biasa. Kita akhiratnya nggak ada. Sama aja kita kerja tapi dalam kita kerja tidak ada doa untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada doa. Jadi itu dianggap itu dunia biasa. Dan itu orang-orang yang maaf ya, yang non muslim pun ya sama seperti itu. Berarti hangus sudah Ustadz ya? Ya seperti itu. Jangan nakut-nakutin nanti malah jadi kalau kerja pakai bismillah nanti. Iya. Harusnya memang seperti itu ya. Kalau diawali dengan bismillah nggak apa-apa. Ini kalau mau kerja baca Al-Baqarah. Nah itu yang susah. Kepanjangan. Tapi memang betul. Ini satu hal. Kenapa ini yang nanti akan diceritakan, akan diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia kita. Sebenarnya begini. Dalam salah satu firman Allah dalam surat Az-Zariyat nih ceritanya ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 22 itu menceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ceritanya adalah dan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang akan diberikan dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi di langit itu ada jalan rezeki kita yang harus kita cari. Caranya bagaimana kita mencari jalan rezeki kita? Salah satunya di Az-Zariyat 16 diceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, ini salah satu. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau kita di dunia benar-benar berbuat kebaikan, benar-benar untuk mencari ridha Allah, insya Allah jalan rezeki yang ada di langit ini turun ke bumi. Baik. Nah, akhirnya ya alhamdulillah fulus, kita juga dapat. Artinya kalau orang kerja karena Allah, kemudian rezekinya ngikut, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah emang benar. Baik Ustaz, sebelum kita kasih lebih panjang lagi, kita persilakan terlebih dahulu kepada jemaah. Oh iya, silahkan Abang. Dari sebutkan asalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gun Gunawan. Saya dari Majelis Taklim Al-Usmuni Tasikmalaya. Ya. Gini Pak Ustadz, tepatnya 3 bulan ke belakang, ini anak saya menjalani operasi. Diagnosis dari dokter itu, anak saya menderita hidronefrosis pembengkakan ginjal dikarenakan adanya penyempitan saluran air kencing. Apa namanya tadi? Hidronefrosis. Bagus ya namanya ya. Apa? Aduh saya nih bingung. Umpamanya pakai nama bagus, pakai nama Arab. Fuad Bawazir nama penyakitnya kan bagus ya. Namanya susah sekali. Tapi insya Allah saya akan memberikan solusi. Ini saya sampaikan juga. Sebenarnya dalam Quran sudah diceritakan. Tadi sempat saya cerita bagaimana sih musibah itu akan ada dampaknya. Mas siapa nama tadi? Gun. Oh Mas Gun Gunawan. Iya Mas. Mas Gun Gunawan. Oh, namanya bagus. Enak, bagus. Gun Gunawan. Wan Gunawan. Nah, itu ya agak susah. Tapi begini Mas Gun Gunawan. Saya tetap akan mengingatkan salah satu firman Allah Ta'ala atau banyak firman itu menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah, ini pegangan kita umat Islam. Ini Quran. Jadi artinya adalah apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan oleh buah tanganmu sendiri. Nah, kita harus memahami. Berarti ada sesuatu yang gak beres pada diri kita di hadapan Allah. Yang kita itu lupa kita pernah melakukan. Atau tiap hari melakukan. Tapi kita pura lupa. Tapi saya akan memberikan gambaran. Kalau ada pembengkakan ginjal,
disebabkan karena tersumbatnya air kencing, sebenarnya satu. Mas Gun-Gun Gunawan ini biasanya ada masalah dengan istri, atau istri bermasalah dengan Mas Gun-Gun. Kalau ginjal itu berhubungan erat dengan suami dan istri di masalah keluarga. Kalau air kencingnya ini, saluran kencingnya tersumbat, berarti di antara Mas Gun-Gun dan istri ada masalah keluarga yang sering tidak diceritakan atau dicari solusinya. Jadi kalau udah ada masalah, malah diem-dieman, ngambek-ngambekan, solusinya nggak ada. Nah, pertanyaan saya, betul apa enggak? Hanya itu aja. Sering. Oh, Bukan betul lagi Ustaz. bukan. Sering. Tapi alhamdulillah tidak apa, Mas Gugun. Ini mudah-mudahan bisa menjadi awal sehingga malaikat raqib akan nyatet. Oh, ngerti dia. Nah, itu sebenarnya begitu. Nah, di sini saya mau tanya, yang sering kalau ada masalah di dalam keluarga antara Mas Gugun dengan istri, yang sering banyak ngambeknya itu siapa? Itu dulu saya tanya. Dua-duanya. Udah sering dua-duanya gitu. Ya sudah. Ini gini aja. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Ini kan Mas Gun dengan santai, nyaman, enak. Jadi biasanya kalau di rumah kan nggak ada hakam nih, nggak ada yang menengahin, nggak ada yang Nggak ada bisa wasitnya, membantu, nggak ada wasitnya. Sekarang insya Allah ada. Tidak apa-apa. Ada istri nggak di sini? Ada. Mana istrinya? Alhamdulillah. Di belakang kebetulan lagi ada halangan. Oh, halangan. Aduh. Oh iya, pakai dada-dada. Saya juga dada-dada juga. Iya. Mbak Gugun, walaupun di belakang jauh ya, dengerin ya, saya mohon. Mbak Gugun, nanti mulai hari ini, mulai pagi hari ini, kalau ada masalah dicari solusinya yang baik, jangan nyimpen jengkel lagi, mau nggak? Karena Allah. Oh ya, mau. Semangat, Amin. Ustaz. Hah? Semangat. Ya, udah, nggak apa-apa. Sekarang begini. Mas Gugun dan istri nanti saling memaafkan, sampai di sini, sampai di rumah nanti saling memaafkan, benar. Dan berjanji kalau ada masalah dicari solusinya karena Allah. Itu kunci. Jadi memang kenapa tersumbat? Karena Allah pintar. Karena itu harusnya dikeluarin tapi nggak dikeluarin. Kalau ada solusi harusnya dikeluarin, nggak dikeluarin. Akhirnya Allah pintar. Kandung kemihnya disumbat. Dan ini yang kerja bukan main-main, ini para malaikat sebenarnya. Jadi makanya kenapa banyak jamaah yang langsung sembuh? Karena hubungannya langsung pada Allah. Jadi saya yang memberikan jawaban. Mas Gun-Gun, belajar ikhlas. Kalau ada masalah diselesaikan dengan baik karena Allah. Dan belajar untuk saling, saling menghormati, saling menghargai. Ya Mas Gun-Gun, ya Mas istri. Insya Allah siap karena Allah? Siap. Ikhlas? Ikhlas sekali. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cepat sembuh. Terus gini Pak Ustadz. Minta tips supaya saya dan istri saya nggak sama-sama ngambek itu gimana? Ustaz, ini minta tips apa minta TV? Kalau minta tip udah nggak musim tip, TV yang lagi musim. Minta tips. Karena acara bengkel hati nggak pakai tip ya, pakai TV. Iya sudah. Sebenarnya kalau kita mau hati kita lapang sih, hati kita lapang. Kayak Mas Gugun, saya yakin Mas Gugun di sini datang ke acara bengkel hati itu sebenarnya juga sering juga mendengar acara kita. Iya. Acara bengkel hati ini adalah kita coba mencari solusi dalam kehidupan, di mana solusinya ini belajar untuk tidak menyalahi firman Allah dan sunnah Rasul. Nah, disinilah sebenarnya tips yang tadi Mas Gugun tanyakan. Jadi kita mencoba mendengarkan, menghormat orang lain. Ada ganjelan, kita coba istighfar kita sendiri. Jadi saling menghargai inilah nanti kita akan banyak senyum nantinya. Ya. Dikritik, senyum, diledek, senyum, didolimi, senyum, malah didoain. Nah itu baru. Kalau dipukul, Ustaz? Dipukul kalau emang nggak sakit, senyum aja. Senyum aja gitu ya. Kalau dipukul sakit, ya senyum aja. Senyum, tapi tangannya megang batu gitu. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan, iya. Mudah-mudahan paham. Adik sakit nggak biasanya perutnya? Biasanya adik sakit nggak? Kalau kemarin sih dari 3 bulan ke sekarang enggak, cuman kemarin seminggu ke belakang ada ngeluh dikit gitu. Oh iya, mana adik? Adik mana tadi? Dek. Mana sayang? Adik. Iya. Cakep. Adik, coba ditanyain. Perutnya Atit nggak atit?
Enggak. Atit enggak? Perutnya sakit enggak sekarang? Enggak. Oh, bener nih, enggak ya? Oh. Sakit? Sakit apa enggak? Enggak. Oh, Oh, alhamdulillah. Enak, perutnya enakan? Oh, alhamdulillah. Iya. Baik, Mas Gun, mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan dari Allah Ta'ala. Benar-benar mudah-mudahan ini Allah ridho. Mas Gugun dirubah aja dalam berkeluarga yang baik-baik. Mudah-mudahan anak-anak yang cantik, yang ganteng, yang pintar, yang soleh ini mudah-mudahan tidak terkena sakit lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal Terima Alamin. kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gugun. Baik, pemirsa Bengkel Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan Anda kemana-mana karena Ustadz Danu dan Dai Zaki dalam Bengkel Hati akan kembali sesaat lagi.